Saya kasih waktu buat Pak Taufik atau ada Aji mau ngomong lagi nih, Ci. Kamu masih ada yang diomongin, Ci? Nah, Pak Taufik dulu lah. Nanti takutnya Pak Taufiknya ngantuk nanti. Monggo Pak Taufik, silakan. Terima kasih Pak De Haris. Izin Oke. Pak Kensi untuk menyampaikan sesuatu. Tapi kebetulan Oke. sudah disinggung tadi oleh beberapa pembicara mulai dari Pak Kensi, Pak Safri, Pak De Haris, juga kawan-kawan yang lain. Tapi dengan kemasan yang berbeda ya, berusaha mengambil dengan kemasan yang berbeda gitu. Kami beri tema bagaimana saya ingin seterusnya di Forsas gitu. Jadi apa temanya seperti insya Allah ya. Bagaimana saya ingin seterusnya di Forsas. Saya menghindari penggunaan kata-kata bagaimana saya bertahan di Forsas itu. Kalau bertahan itu kesannya itu terpaksa gitu. Tapi kalau ingin seterusnya itu kesannya lebih aktif gitu, lebih mengharapkan untuk apa bisa seterusnya. Bapak Sudah Ibu, direkam belum nih, Bang Kenzi? uh, Ulangi lagi Pak, biar direkam Bang Kenzi lihat lokalnya. Bagaimana gitu? Satu, boleh. dua, tiga. Rekam Bang Uh, Kenzi. Baik, terima kasih Pak Haris dan terima kasih izin Pak Kensi untuk kami bisa menyampaikan sedikit apa pengalaman. Nggak seberapa sih pengalamannya, tapi dari beberapa pertemuan itu bisa disarikan dari beberapa chatting di grup gitu. Itu tetap diedifikasi ya Pak Safri ya. Walaupun Ya. isinya sedikit memanas-manasi itu tetap positif aja kan itu. Karena itu kan salah satu teknik memanasi gitu. Ada yang digelitik, ada yang dibakar kayak gitu. Oke, jadi kami beri tema bagaimana saya ingin bisa seterusnya di Forsas. Eh, saya menghindari kata-kata saya ingin bertahan. Jadi kalau bertahan itu kan kesannya terpaksa. Tapi Ya. kalau ingin seterusnya itu dengan penuh kesadaran mengambil keputusan itu gitu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami banggakan sebagai sesama Forsaker ya, pelaku Forsas itu. Forsa apa para pelaku Forsas khususnya di Power Team. Begini Bapak Ibu, dalam kehidupan yang kami amati, apakah pilihan itu pekerjaan, apakah pilihan untuk olahraga, apakah pilihan itu hobi, kan kita itu ingin selamanya ya, apalagi kalau itu pilihan berkeluarga kan gitu ingin selamanya gitu. Malah kalau kita orang beriman, agama apapun dalam arti beriman gitu, itu kan malah bukan hanya selesai di dunia, tapi kan nanti seterusnya di akhirat. Termasuk pilihan-pilihan melakukan divorce ini kan sebenarnya nanti juga pertanggungjawaban sampai ke negeri akhirat kan gitu, seperti itu. Makanya ini dengan penuh kesadaran memakai temanya ingin seterusnya di Forsas itu. Karena kita tahu sendiri Forsas kan dengan skala keunggulannya salah satunya tidak ditemukan secara teknologi itu risiko beban sistem yang kemungkinan scam gitu. Seperti di olahraga Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ingin sampai tua berolahraga itu pilihlah olahraga yang bisa bertahan selamanya gitu. Ayo tebak-tebakan, nggak usah dijawab dalam hati aja. Kira-kira Bapak Ibu jawabnya apa? Lari, nggak mungkin. Kalau usia-usia lanjut lari itu tidak disarankan. Bulu tangkis apalagi banyak yang meninggal di tengah lapangan karena serangan jantung. Tenis juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu harus memilih olahraga yang usia berapapun nggak ada batasan. Futsal jelas tidak, basket apalagi, sepak bola itu dilarang gitu. Kalau patah kakinya kan nggak bisa pulih kalau usianya udah lanjut. Yang saya maksud itu olahraganya adalah renang Bapak Ibu. Renang itu nggak ada batasan. Gitu. Begitu juga pekerjaan Bapak Ibu. Masalahnya kan pekerjaan nggak bisa karena kan perusahaan nggak menginginkan orang tua kan isi apa PT-nya itu isi perusahaannya sehingga kita dibatasi dengan hak pensiun. Terkadang kita juga motivasinya Pak Kensi itu.
Kan sering sampaikan motivasi-motivasi luar biasa, motivasinya seperti Anda melakukan hal yang Anda benci bertahun-tahun, berpuluh tahun. Gitu. Kenapa Anda nggak melakukan forsas yang cukup 1-2 tahun? Ya, maknanya seperti itu. Kata-katanya Pak Kensi lebih indah kan gitu. Ini menerapkan ilmu edifikasinya Pak Safri tadi, gitu, seperti itu. Jadi termasuk dalam bisnis Pak Ibu ya. Pilihlah forsas karena forsas ini luar biasa, apalagi dengan zaman kekinian kita bisa kerjakan dengan cara yang menurut saya nyaman. Zaman dulu kita harus hadir ke pertemuan, harus moving, harus mempersiapkan diri dengan perlinte, harus ngajak orang. Kalau di sebuah pertemuan di bisnis yang lalu kita nggak ngajak orang, kita diteror secara mental kan gitu. Terus di pertemuan itu kita kayak zombie gitu. Pikiran kita itu galau, tapi kita harus hadir sebagai good team player kan gitu. Tapi di sini di Forsas nggak seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Nyaman sekali gitu. Saya buka-bukaan dulu juga pernah sih ngomong juga. Saya melakukannya dengan full sosmed WA Bapak Ibu. Saya nggak cukup waktu untuk mengerjakan dengan pertemuan. Saya ingin, terkadang saya rindu gitu. Seperti yang dilakukan kawan-kawan bisa offline, itu saya rindu gitu. Tapi dengan situasi saya itu nggak mungkin dan saya menggunakan full WA, hanya WA. Satu HP itu ibaratnya satu pekerja saya, satu karyawan saya yang bekerja 24 jam sehari gitu. Yang efeknya saya itu rata-rata dicari orang, di chatting atau di japri, diminta info itu per hari 24 jam itu rata-rata 5 sampai 10 orang. Ya, tidak semuanya join gitu. Tapi ya grup saya berkembang lah gitu. Semoga semuanya nanti menjadi besar karena saya memikirkan jangka panjangnya, saya memikirkan duplikasinya. Memang apapun lah kan ini yang penting join kan, yang penting join, yang penting join sehingga grup terbangun. Tapi sekali lagi masing-masing orang ada kendala. Saya punya kendala itu. Saya kendala waktu, tenaga. Nah, sehingga saya memilih cara itu. Dan saya nyaman sekali, walaupun duplikasinya juga tantangan gitu. Oke ya, jadi poinnya adalah pilihlah bisnis yang seterusnya yaitu Forsas gitu. Nah, bagaimana saya itu bisa bertahan? Kalau saya klasifikasi itu ada empat item. Pertama adalah saya harus mengenal diri saya, ya gitu ya. Sebagaimana kalau Pak Kensi seorang trader itu kan harus tahu profil pelakunya, dia risk taker atau risk avoider kan gitu. Seperti itu. Harus mengenal, jangan kita kebalik-balik kan gitu ya. Kita harus mengenal diri sendiri. Yang kedua nanti coba saya perinci mengenal diri sendiri itu apa. Terus yang kedua adalah mengenal orang lain. Kita harus punya ilmu-ilmu mengenal orang lain. Di banyak buku itu juga di toko-toko buku banyak sih, seperti buku Personality Plus gitu. Ada beberapa kepribadian seperti koleris, sanguin, melankoli, dan flegmatik. Bapak Ibu harus mengenal orang-orang seperti itu sehingga nanti handle-nya itu lebih mudah. Jadi penting juga mengenal orang lain. Mengenal mitra crossland itu juga perlu gitu. Ada beberapa mitra yang mudah dibakar kan gitu. Kasih bom molotov jeblus gitu bisa banyak kan gitu. Ada yang tendang aja gitu. Ya kalau saya sesekali aja lama vakum tiba-tiba ngelemparin granat kan gitu. Seperti itu. Ya tujuannya untuk aja demi untuk power team maju sih sebenarnya. Yaitu poin kedua mengenal orang lain supaya kita mudah untuk handle. Karena kita kan mau nggak mau ya harus jadi leader. Mau nggak mau Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berpikir, Pak Kensi, Pak Aris berkali-kali nyampaikan, kalau ingin besar jangan mengharapkan limpahan. Artinya itu dia nggak mau jadi leader kan, nggak mau memimpin diri saya sendiri, nggak mau membangun tim, nggak mau memimpin orang. Untuk jadi besar, menerima sampai angka ratusan juta sampai miliar, mau nggak mau adalah membangun tim kan gitu. Dan mengisi tim itu dengan slot kan gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi harus mengenal tim. Mengenal orang lain.
Yang ketiga nih, kita harus mengenal bisnisnya ini, harus mengenal Forsas, Bapak Ibu. Di grup saya nggak bicara di grup orang lain. Kalau grup kita itu diajak ke pertemuan males, tadi disinggung juga sih gitu oleh pembicara sebelumnya. Kemudian disuruh share WA males. Sebelum share kan membaca dulu males gitu. Males saya itu diindikasikan gampang sih. Kalau hal yang remeh-temeh bertanya, ini orang-orang lama ya, kalau orang-orang baru itu ya wajar. Ini bagian ini untuk orang-orang lama. Orang yang sudah hitungan bulan gabung tapi masih menanyakan hal-hal yang mendasar gitu. Cara kerja matrik atau apa, bukan strategi atas matriknya ya, tapi cara kerja ya. Beda kan ya. Kalau cara kerja itu kan yang sering di video yang diputar yang dibikin oleh Bang Rosandi. Nah, itu kan Ya, itu cara kerja matrik itu kan hal yang ya mendasar. Rosandi. Ya, tapi kalau strategi kita memanfaatkan matrik itu ilmu yang levelnya lebih tinggi lagi, bukan itu maksud saya. Nah, kalau sudah join lebih dari sebulan masih nanyakan gimana sih cara kerja matriknya, itu kan dia biasanya kurang cukup belajar gitu. Terus kawan-kawan itu kalau tidak mengenal Forsas, itu visinya nggak terbangun. Bayangan yang indah-indah tentang Forsas itu nggak tercipta dalam pikiran kita. Kalau itu nggak tercipta, tinggal hitungan waktu aja kapan dia leave dari grup kan gitu. Ya, bukan grup member umum, bisa grup ini juga, grup leader. Ini kan hari Rabu ya, bicaranya bisa agak keras gitu. Ya. Ada slot-slot 5, 7 yang real keluar loh gitu. Crossline saya, membernya Power Team gitu. Ya keluar dari grup leader, padahal kita itu berusaha mencetak-cetak. Ayo 3 slot masuk leader promosi besar-besaran supaya kita punya member Leaders Club itu banyak. Indonesia udah bertengger 5 slot masih aja lift gitu. Saya suka japri sih. Ada apa? Alasannya apa kan gitu. Belajar gitu. Belajar apa sih problemnya? Oh ya, nggak cocok untuk saya gitu. Nggak cocok, jadi bicaranya masih edifikasi nih. Bukan sampai negatif, bukan sampai cross-lining gitu. Atau uplining, tidak ya. Nggak cocok, karena saya punya hitungan. Kalau sekian hari saya nggak menghasilkan, saya punya hitungan, ya berarti nggak cocok. Pelajarannya bagi saya, berarti beliau itu belum mengenal indahnya Forsas ini gitu, belum mengenal. Bagi saya Forsas ini wah indah sekali. Ini yang saya cari-cari selama ini, selama menekuni bisnis jaringan, inilah yang saya cari. Kalau saya pribadi seperti itu. Saya bersyukur join di hari pertama untuk Forsas Boost itu. Sedikit ada penyesalan kalau tentunya saya tertinggal jauh, tapi Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom meeting ini masih awal Bapak Ibu, jangan khawatir gitu. Ini masih separuhnya anggotanya Tron kan gitu. Jadi itu ya, kita harus mengenal Forsas ini, harus mengenal bisnis kita supaya kita mendapatkan betapa indahnya Forsas kita ini dan betapa powerfulnya, betapa keunggulan-keunggulan yang sudah banyak Pak Kensi, Pak Haris mengupasnya kan gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini nggak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mahir menggunakan alat-alat yang ada di bisnis ini. Lebih-lebih di Power Team. Power Team itu sudah cukup banyak menyiapkan alat-alat. Cuman terkadang kita nggak sadari. Oh itu alat ya. Oh apa itu disebut alat? Kan itu. Ini menjadi pertanyaan. Kalau saya ungkap nanti Bapak Ibu, harapan saya menyadari sih. Oh itu toh, itu alat gitu. Contohnya, Upland. Upland itu alat. Tadi sudah disebut Pak Kensi, sudah disebut Pak Safri juga bahwa
Kalau kita baru join, itu kan hasilnya belum ada. Maka gunakan hasilnya upline. Oh, ada mitra saya loh, ada mentor saya loh, yang hasilnya sudah miliaran kayak gitu. Saya sering gunakan seperti itu. Lebih-lebih pada saat hasil kami belum ada. Semuanya Power Team, Pak Kensi, Pak Diharis pun itu dulu awalnya nol, Bapak Ibu. Dulu awalnya nol. Tapi dalam sepekan 73 juta kalau nggak salah kan gitu. Semuanya dari kami ngalami awalnya nol kan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu itu sekarang masih nol, saya katakan ya ini bukan untuk memotivasi, saya hanya bicara kenyataan. Itu on the track Bapak Ibu. On the track karena semua kita ngalami hal seperti itu. Jadi poin saya gunakan upline. Gunakan upline kita lo hebat gitu. Kalau di grup saya Pak Kensi itu suka dipuji begini. Wah, orangnya pede. Mantap pembicaraannya. Memang seperti itu. Nah, itu gunakan itu. Itu alat Bapak Ibu. Bersyukur kita di grupnya beliau, di grupnya Pak Diaris juga. Terus crossline. Gunakan crossline itu sebagai alat gitu loh. Kalau kita masih itu grupnya Pak Umar besar sekali kan gitu. Seperti itu. Gunakan. Banyak leader-leader itu. Saya ingin seperti itu. Nah, syukur-syukur suatu saat bisa lebih gitu. Kemudian gunakan downline. Downline itu juga alat. Itu loh baru bergabung. Hasilnya sudah luar biasa itu. Itulah kedalamannya si A, tapi hasilnya luar biasa. Tadi disebutkan juga bahwa downline bisa menghasilkan lebih dari upline kan gitu. Kemudian yang alat yang lain adalah pertemuan Bapak Ibu. Tadi kan sudah saya singgung. Kalau kita nggak belajar mengenal bisnis ini, nggak hadir di pertemuan-pertemuan seperti ini, itu sebenarnya bukan grup kita. Grup kita itu yang hadir ini. Kita itu kalau ingin disayang Pak Kensi, Pak Haris gitu, Pak Kensi, ya sering-sering muncul di Zoom ini kan gitu. Itu yang paling sering diingat itu yang muncul di Zoom gitu. Ya, yang lain itu enggak terlalu sih gitu. Jadi gunakan alat ini, alat Bapak Ibu. Daripada kita ngomong berbusa-busa ke downline, kan ke member kan lebih mudah bawa member itu ke sini gitu, ke pertemuan ini. Nanti member itulah yang akan diolah gitu oleh pertemuan ini. Ingat betul saya bagaimana launchingnya Triple X, bagaimana launchingnya Isgo itu, luar biasa. Karena pertemuan Zoom seperti ini, Bapak Ibu, gitu. Momentum itu sudah berlalu, maka kita ciptakanlah momentum lagi. Kan bisa aja kan kita ciptakan momentum kembali. Pentingnya pertemuan sebagai alat. Yang berikutnya adalah channel YouTube Power Team atau channel YouTube-nya Pak Diaris atau Pak Kensi. Itu alat Bapak Ibu. Malah kita kalau nggak salah kan diberi kesempatan untuk bisa mendownload ulang, terus membuat channel YouTube sendiri. Karena setiap channel YouTube itu ada link-link gitu loh. Jadi Bapak Ibu kalau bisa punya channel YouTube sendiri. Itu satu video panjang bisa 4 jam, bisa Bapak Ibu potong-potong dengan seperti itu. Itu banyak sekali tema-tema. Hari ini tuh pembicaranya banyak, itu siap-siap itu nanti akan ada potongan-potongan kan gitu. Nah, itu alat Bapak Ibu, gunakan. Daripada kita ngomong berbusa-busa, tinggal putar aja kan begitu. Jadi gunakan channel YouTube sebagai alat. Terus gunakan juga Zoom ini ya sebagai alat. PDF yang di-share itu juga alat Bapak Ibu. Ya gitu ya. Terus motivasi, flyer yang sering Pak Kensi luar biasa ya. Tiap hari itu kalau dikumpulkan bisa sekian bulan atau sekian beberapa bulan atau setahun, Pak Kensi sekedar ide itu. Bisa dikumpulkan, bisa jadi ini Pak Kensi. Bisa jadi buku Pak Kensi. Bisa jadi buku. Itu kayak kumpulan puisi, satu flyer, motivasi itu 1 halaman. Itu sudah berapa halaman sejak Bapak join Forces Ethereum itu. Itu luar biasa, sekedar ide gitu.
Boleh kan nanti disebut ide dari Taufik gitu. Ya kayak gitu ya. Itu luar biasa gitu. Karena suatu saat kalau aja disimpan di online, khawatirnya hilang kan gitu. Jadikan buku Pak Gensi. Kemudian gunakan sosmed itu sebagai alat kerja. Jangan gunakan diri kita. Diri kita itu apa ya, alat yang paling lemah. Kita nggak bisa menyebutkan, oh saya hebat, itu nggak bisa. Nggak bisa. Kita itu harus edifikasi seseorang untuk menghebatkan bisnis kita. Gitu. Tadi kan Pak Safi nyebut edifikasi. Ya, konsultasi ke upline disebut ya tadi. Kayak ilmunya sama ya. Tapi saya pegangan no cross lining. Kayak gitu. Oke ya. Jadi itu gunakan itu alat Bapak Ibu. Sekarang mau saya kupas satu-satu loh. Tadi masih pengantar ya. Masih appetizer tadi. Belum main dessert. Belum main dessert. Jadi mantap ini. Oh ya, gunakan video tadi sudah ya. Gunakan branding kita, Pak Kensi. Pak Diari sudah berkali-kali nyebut tentang branding. Kenapa kok Pak Kensi itu hampir tiap hari ya ada yang join baru. Kita mau ngejar power team, tambah lari, tambah kenceng gitu. Karena brandingnya sudah tercipta. Gitu. Karena brandingnya sudah tercipta gitu. Ini muncul di video itu juga dalam konteks niatan mau rebranding kan gitu. Nanti ada channel sendiri kan gitu untuk itu gitu. Jadi sekarang kita kupas tentang mengenal diri sendiri. Beberapa kali Pak Aris sharing tentang kemampuan bawah sadar. Itu penting sekali Bapak Ibu. Kita harus mengenal diri kita bahwa kita itu nggak sempurna. Itu olahragawan itu kan perlu berlatih untuk melihat sisi pandang. Kalau hebatnya pemain antara yang dilatih dengan pelatih, pasti kalau mau bertanding face to face gitu atau versus langsung berhadapan-hadapan, yang dilatih itu akan memenangkan si pelatih gitu. Pelatih akan kalah kayak gitu. Baik olahraga yang lembut maupun olahraga yang keras kayak gitu. Tinju pelatihnya dengan yang dilatih, ya pasti kan pelatihnya terkapar kan gitu kayak gitu. Tapi tetap perlu pelatih karena untuk melihat sisi pandang kelemahan, karena pelatih itu kan mumpuni dengan pengalamannya. Jauh lebih besar, lebih luas sisi pandangnya, pengalamannya dibanding yang dilatih. Makanya perlu dari sisi keterampilannya pasti yang dilatih lebih hebat dibanding yang pelatih. Tapi advisnya itu bisa meningkatkan si yang dilatih kan gitu. Jadi itu mengenal diri sendiri ya tadi itu. Terus mengenal mental block kita, gitu. Salah satu mental block kita adalah yang paling penting adalah untuk mau menjadi leaders, untuk mau menghandle tim, untuk mau membentuk tim, gitu. Sering itu menjadi mental block sehingga menghalang-halangi kita untuk tambah maju gitu. Bukan masalah cepat atau lambat ya gitu. Banyak sekali kisah-kisah ini bukan. Kalau ini cerita tentang bisnis sebulan, memang harus cepet-cepetan. Tapi kalau bisnis itu selamanya, kita mesti harus memikirkan nih Bapak Ibu. Ini saya ngomong bukan saya mahir ya. Saya ngomong ini untuk diri saya sendiri, yaitu konsekuensinya Bapak Ibu dengar itu terserah Bapak Ibu kan itu. Jadi saya itu memacu diri saya sendiri, menyadari kelemahan saya di bisnis saya itu apa. Pondasinya kurang kuat kan gitu. Ingat bagaimana pohon bambu itu tumbuh Bapak Ibu. Cek di YouTube itu channelnya banyak. Jadi pohon bambu itu khususnya bambu kuning ya, bambu Cina. Itu dia bisa 5 tahun seperti nggak tumbuh. 5 tahun itu, 4 atau 5 tahun itu kayak nggak tumbuh. Kalau ditancapkan batang pohon bambu itu kayak nggak tumbuh apa-apa gitu selama 4-5 tahun. Walaupun kita itu menyirami terus dan kita harus sirami. Kita nggak boleh biarkan gitu. Tapi setelah 5 tahun lewat itu, hanya hitungan minggu, tiba-tiba atau minggu atau hari, itu tiba-tiba rimbun aja daunnya. Ternyata apa Bapak Ibu? Pesan moralnya apa? Ternyata selama 5 tahun tadi, si pohon bambu itu adalah
menumbuhkan akarnya dulu. Menumbuhkan akarnya kemana-mana. Kan pohon bambu itu kan ruasnya sangat tinggi. Kalau sangat tinggi, kalau akarnya kuat, dia kan bakal roboh, mudah roboh. Makanya dia harus membuat fondasi akarnya sekuat mungkin. Jadi selama 5 tahun itu dia hanya menumbuhkan akarnya saja gitu. Ini bisnis selamanya, jadi kita mesti menumbuhkan akarnya secara kuat itu untuk nanti bisnis kita menjadi besar kuat gitu, sebagaimana pohon bambu atau pohon kelapa di pasir di tepi pantai itu sangat kuat karena akarnya kemana-mana. Oke, kemudian selanjutnya ada itu tentang mengenal diri ya. Jadi Bapak Ibu harus belajar tentang kemampuan pikiran bawah sadar kayak gitu. Bawah sadar itu mengelola 88% atas tindakan kita. Terus sisanya 12% itu kemampuan sadar gitu, yang selalu dalam pikiran sadar kita. Kemarin ada ini ya, Bang Risna ya menawarkan bagaimana kita membangun pikiran bawah sadar yang baik gitu. Nah, itu kesempatan sebenarnya untuk diteruskan. Pak Diaris juga mulai ngeser-ngeser tentang self talk, tentang bawah sadar itu kalau lebih sering di share itu lebih bagus karena manusia itu hidup dari bawah sadar. Sehari-hari itu kita bawah sadar kayak nyetir gitu. Seperti contoh Pak Kensi aja dua kali sepekan kan ngomong sebagian besar hal yang sama, khususnya untuk hari Minggu ya, Minggu malam itu hal yang sama. Itu kan meluncur gitu aja karena udah di bawah sadar itu. itu contohnya gitu. Jadi ilmunya itu udah nggak ingat lagi, nggak ingat itu maksudnya ya sangat ingat sehingga kesannya nggak ingat gitu. Jadi tinggal meluncur aja kan gitu. Itu tentang mengenal diri sendiri. Perlu, intinya kita perlu untuk memperbaiki dari diri kita karena apa yang tampak di luar diri kita, apa yang kita raih, apa yang kita punya, itu adalah sebenarnya keinginan kita tanpa sadar. Seperti seseorang yang mengendarai sepeda ingin nggak menabrak sebuah batu. Kalau di depannya apa? Karena terlalu memikirkan batu itu malah ketabrak. Padahal pikiran sadarnya nggak ingin menabrak, tapi bawah sadarnya malah menabrak. Seperti dua orang yang berhadapan dalam jalan yang bersimpangan. Itu kan sama-sama kalau menghindar sama-sama bergerak ke kiri, sama-sama bergerak ke kanan kan gitu. Itu bawah sadarnya yang mengendalikan. Inginnya kan nggak tabrakan, malah karena yang difikirkan ingin tidak bertabrakan, ingin dan tidaknya hilang, bawah sadarnya itu masuk tabrakan, malah yang terjadi tabrakan, Bapak Ibu. Itu semuanya perlu dipelajari. Makanya kemarin saya sering nyebut Pak Safi ya, karena ilmunya luar biasa. Di grup itu disebutkan leader is a reader ya, kayak gitu. Jadi pemimpin itu harus membaca gitu. Pemimpin itu harus membaca gitu. Karena seorang pemimpin pasti menyadari ilmunya kurang, makanya perlu nambah ilmu gitu. Kemudian wah ini bisa panjang sekali ya. Tak dengerin, Pak. Atau dipotong untuk serial berikutnya kali ya. Bagaimana mahir menggunakan alat, bagaimana mahir mengenal orang lain, juga bagaimana kawan-kawan harus lebih mengenal bisnis ini. Jadi penekanannya untuk kali ini, saya lebih tekankan pada kita harus mengenal bisnis ini untuk bisa mendapatkan keindahan dari bisnis ini, juga mahir menggunakan alat-alat. Diawali dari memang mengenal bisnisnya dulu, baru kita tertarik untuk menggunakan alat. Tanpa kita mengenal bisnisnya, kita nggak akan tertarik untuk menggunakan alat. Efeknya adalah kita nggak akan tertarik untuk membangun tim, kan gitu. Seperti itu. Ya, semoga yang tidak seberapa ini bermanfaat. Ya, tujuannya untuk kita maju bersama-sama Power Team.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kembali ke Pak Diaris. Baik, terima kasih Pak Taufik. Dan saya salut Pak Taufik selalu membuat materi-materi yang di luar out of frame. Artinya ya dicatat, dirangkum sendiri, diolah, dan ini bukti bahwasanya edukasi ini walaupun tidak seperti yang kita harapkan semua harus maju, semua harus pintar ngomong, tapi setidaknya ada yang berani mencoba menyampaikan apa yang sudah dimiliki. Dalam hal ini Pak Taufik punya pengalaman, kemudian punya masa lalu tentang jaringan, bagaimana memperlakukan teman-teman kita atau tim kita, sehingga bisa menarik beberapa kesimpulan dan membantu kita membuat underline, membuat kata tebal di dalam sebuah komunitas ini, bahwasanya sehebat apapun kita di dalam menjalankan bisnis apapun, alat itu adalah sesuatu yang penting. Tidak bisa dipungkiri, sehebat apapun Anda seorang engineer, Anda tidak punya alat laptop atau Anda tidak punya meja gambar, Anda tidak bisa menuangkan ide-ide Anda. Sehebat apapun dia seorang petani, tetapi dia tidak mempunyai alat satupun, dia juga tidak bisa menjadi seorang petani yang benar. Artinya alat ini dalam hal konteks jaringan atau bisnis informatik adalah sesuatu yang sifatnya bisa audio, bisa visual, bisa video, yang sifatnya ada dalam panca indera kita. Dari mata, dari telinga, kemudian dari rasa. Dan alat-alat itu sebetulnya bukan hal yang bisa dianggap remeh ya, karena kita tidak bisa menunjukkan kepada orang tanpa alat-alat itu. Dan kita bisa banyak belajar dari alat-alat itu. Dan itu bisa mudah kita transformasi kepada calon mitra atau kepada mitra-mitra kita. Tanpa kita harus bercapek-capek mengulang-ulang ya. Oleh karena itu, Bang Kenzi atau kami siapapun yang berbagi di grup tentang informasi yang penting, ya memang alat itu disimpan. Karena kita lewatnya online, ya disimpan untuk disampaikan kembali kepada orang yang membutuhkan. Pada konteks pertanyaan apa, kita kasih materi itu. Dalam konteks pertanyaan apa, kita kasih materi yang sesuai. Jadi, Anda terlihat, tanda kutip terlihat cerdas, walaupun sebetulnya Anda biasa-biasa saja, hanya mitra atau calon tanya A, dijawab A. Tanya C, dijawab C. Ditanya K, dijawab K. Itu Anda terlihat cerdas. Bahwa Anda sudah terstruktur dalam menyimpan alat-alat, Anda sudah siap senjata apa yang digunakan, Anda sudah siap apa yang harus Anda berikan kepada orang-orang yang bertanya tentang Anda. Itu nilai plus buat Anda. Itu personal branding buat Anda. Ya. Jadi bukan terus dilupakan, nanti kalau pas butuh nanya apa itu sudah pernah dikasih. Kecuali adalah ada materi-materi yang belum pernah dikasihkan, itu masih bisa. Nah, alat adalah mutlak buat kita miliki. Karena tanpa alat, sehebat apapun konsep ini, bisnis ini kita tidak bisa menjalankan. Tidak punya sesuatu sebagai pekerja kita, yang membantu pekerjaan kita.